Halo sahabat Tarsaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Igsa tentunya di channel Tarsaka Bonsai, channel yang berisi dokumentasi proses belajar saya, kegiatan dan kreasi saya dalam seni bonsai sahabat. Semoga sahabat semua, saudaraku semua, penghobi bonsai di seluruh Indonesia selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan saya doakan semoga selalu mendapatkan kelancaran dalam setiap usaha dan karya yang sahabat lakukan, dan tentunya rezeki yang berkah sahabat. Oke sahabatku, pada kesempatan edisi kali ini saya berbagi sedikit dokumentasi sahabat mengenai sebuah bahan bonsai ilang-ilang sahabat, atau mangsian ya kalau dalam bahasa Jawanya ya. Jadi bahan bonsai ini hasil dongkelan, sahabat bisa simak untuk pendongkelannya ya. Ini ada 3 sebenarnya yang saya dongkel saat itu, dan yang ini memiliki karakter yang menurut saya paling unik ya, paling unik. Jadi untuk batangnya ini cukup berkarakter sahabat ya, dan liukannya juga cukup istimewa ya sahabat menurut saya. Jadi hari ini saya akan melakukan penggerakan dasar batang terusan ya, ke arah lengkungan ke mahkota. Mungkin akan saya konsep bunjin ya untuk bahan ini, karena dari bentuk awalnya ini cocoknya konsep bunjin sahabat ya. Oke, jadi simak videonya sahabat ya sampai selesai, dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Tarsaka Bonsai untuk mendukung dengan ikhlas channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Selamat menyimak, salam satu hobi sahabatku. Oke sahabatku, jadi saya mulai langsung ya sambil menikmati kopi sore. Hari ini kita akan menggarap sebuah bahan ilang-ilang. Jadi bahan ilang-ilang ini kalau diperhatikan sekilas ini bentuknya mirip seperti kuda laut ya sahabat ya. Jadi cukup istimewa ya, cukup unik untuk geraknya. Kemudian di karakter batangnya juga bagus. Sekarang saya akan lakukan pertama kali seleksi ya terhadap tunas-tunas yang sudah tumbuh ya, sudah ada pada bahan ini. Terakhir saya lakukan penggantian media ya, karena kurang subur waktu itu. Sekarang sudah cukup ya, cepat pertumbuhannya ya, terutama 2 batang di sini yang saya harapkan ya, 2 percabangan di sini ya. Saya akan seleksi untuk di bagian bawah ini, saya tidak perlukan ya sahabat ya, karena nanti terfokus pertumbuhannya pada ujung dari gerak batang bahan ilang-ilang ini sahabat. Jadi di sini kita buang semua ya, termasuk yang ini di sini kurang bagus ya. Jadi demikian. Kemudian di bagian atas ini yang kecil-kecil ini kita buang saja sahabat, karena pertumbuhannya juga tidak terlalu bagus. Saya akan sisakan mungkin 3 ini ya sahabat, 3 pucuk yang ada di sini ya. Di sini juga sebenarnya saya harapkan ini tumbuh dengan baik ya untuk pucuk yang ada di sini, karena saya rencana teruskan ini untuk membuat sebuah mahkota di bagian atas ya. Tapi karena kurang bagus ya, kita potong saja. Ini tidak jadi saya gunakan ya sahabat ya, ini saya buang saja ya sahabat. Dan di bagian sebaliknya ini juga ada tunas-tunas yang kurang sesuai harapan ya sahabat. Ini kita buang saja. Mungkin sementara kita ambil 2 cabang ya yang sudah besar-besar di sini ya, untuk kita teruskan untuk gerak ke arah mahkota. Dan mungkin nanti akan saya coba konsep agak sedikit ekstrim mungkin ya untuk mahkota. Mungkin nanti larinya ke sini ya, di bawah sini ya, di bawah batang ini ya. Untuk tampak depannya ini paling cocok di bagian ini ya, saya lihat ya. Nah, nanti mungkin batang yang ini akan saya teruskan
agak ekstrim ke bagian bawah, kemudian kita selentingkan di bagian sini ya, sehingga untuk mahkotanya nanti atau tajuknya nanti ada di sini sahabat ya. Jadi cukup bagus sepertinya seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan ya, ini sudah semua saya buang ya, untuk percabangan atau tunas-tunas pucuk yang sudah tidak saya perlukan. Jadi cukup ya untuk sementara. Kemudian ini ujungnya ini saya buang juga ya, sedikit saja ya. Nah, jadi sudah ya. Oke, sekarang tinggal kita lanjutkan ya untuk pengarahan atau penerusan gerak batangnya ya. Ini saya rasa sudah cukup kuat ya untuk saya gerakkan. Ini saja kita lakukan dengan hati-hati ya. Oke, untuk kawatnya saya gunakan bekas pakai ini sahabat ya. Saya rasa panjangnya cukup ya untuk menggerakkan batang yang ini ke bagian bawah. Sementara kita gerakkan dengan sederhana saja dulu. Nanti ketika memang batangnya ini sudah cukup bagus ya untuk pertumbuhannya, ketuaannya sudah dapat, kita akan lakukan wiring lanjutan sahabat ya, atau pengarahan gerak lanjutan ya, menyesuaikan dengan konsep yang saya imajinasikan ya. Oke, kita mulai saja untuk mengawati batang terusan ke bagian tajuk atau mahkota di bawah ya. Ini sudah ya untuk pengawatannya. Sekarang tinggal kita gerakkan ya untuk cabang atau batang terusan gerak dari batang utama ya. Kita lakukan dengan pelan-pelan saja. Bawa ke belakang dulu ya, agak ke belakang, kemudian ke arah bawah. Batang ilang-ilang ini tergolong lentur ya untuk batang semuda ini ya. Batang-batangnya cukup mudah untuk dibuat gerakan-gerakan atau liukan-liukan ya. Hanya saja sepertinya ini kulit dari batang ini yang masih muda seperti ini cukup renyah juga, artinya mudah sobek atau terkelupas ya saat kita melakukan tekukan yang terlalu kencang. Jadi tetap kita perhatikan ya dan rasakan untuk gerakan-gerakan yang kita buat agar tidak merusak batang dari ilang-ilang ini sendiri ya, yang kita gerakkan seperti ini. Ini akan saya bawa ke bagian bawah sedikit sahabat ya. Karena kalau ini patah ini eman ya sahabat ya, jadi harus menunggu tunas baru lagi sahabat ya untuk bahan ilang-ilang ini. Karena ketika rusak untuk cabang yang kita bentuk,
atau patah mungkin, itu akan stagnan untuk pertumbuhannya sahabat ya, seperti yang saya alami untuk bahan ilang-ilang saya yang lain. Itu ketika patah atau rusak, cabangnya tidak mau ngelos lagi ya, dan harus kita tumbuhkan titik baru ya, atau titik tunas baru. Nanti ketika kondisinya subur, untuk titik tunas baru itu cepat sekali terubus dan ngebus ya untuk pertumbuhannya ke bagian atas. Jadi ini kita lakukan perlahan-lahan dan bertahap ya sahabat ya. Nah, mungkin untuk liukannya sedemikian dulu sahabat ya. Ini sudah mentok ya. Ya cukup sekian ya dulu ya. Nah, nanti ketika sudah lebih besar, kita akan lakukan susulan ya untuk geraknya ini. Cukup sampai di sini ya untuk geraknya ya. Oke, nanti rencana kita akan teruskan lagi masuk ke sini ya sedikit ya, masuk lalu keluar di bagian ini ya, ke arah sebaliknya di bagian ini nanti tajuknya ya. Nah, untuk cabang pertama, untuk tajuk mahkota di bagian bawah atau tajuk kanopi di bagian bawah ya, sudah cukup. Untuk pengelosan ini kita tidak buangi daunnya ya, walaupun daunnya ini sudah kebanyakan dimakan penyakit ya, atau ulat mungkin ini. Kemudian untuk yang kedua, saya belum pasti untuk memelihara percabangan yang ini atau pucuk yang ini, sepertinya kurang bagus untuk posisinya ya. Sebenarnya dua pucuk ini juga tidak diperlukan ya ke depan ya, tapi entah nanti kita membuat konsep yang lain untuk di bagian atasnya, kepalanya mungkin kita bikin tajuk di sini satu untuk mahkota bisa juga ya. Yang ini kita buang saja sama ya. Oke, jadi demikian. Ini akan saya tahan dengan kawat kecil saja. Saya jadikan satu dulu. Saya tahan di bagian ini. Ya. Jadi selanjutnya kita akan tunggu dulu pertumbuhannya. Ke depan akan saya update kembali untuk penerusan gerak dari batang tajuk utama yang ada di sini ya. Saya coba konsepkan di bagian bawah seperti tadi saya sebutkan ya. Bagian bawah bonggol batang yang ini ya. Sepertinya cukup asik. Nanti kita akan coba juga untuk membuatkan sketsanya ya, agar lebih terarah untuk pembentukan atau penerusan geraknya ya. Baik sahabatku, sahabat yang suka bonsai, jadi kira-kira demikian saja yang bisa saya sharingkan untuk kesempatan kali ini di Taksaka Bonsai sahabat ya. Nah, untuk penerusannya nanti akan saya bagikan lagi ke depan setelah batang-batang ini bisa tumbuh dengan lebih besar lagi, dan mungkin ketika sudah akan masuk ya ke kambium untuk kawat-kawatnya ini. Jadi tidak bisa serta-merta kita membuat gerakan yang ekstrim ya untuk bahan ilang-ilang ini. Oke, jadi terima kasih sudah menyimak ya video edisi kali ini di Taksaka Bonsai sahabat.
Semoga cukup menghibur dan tentunya memberikan manfaat buat sahabat penghobi semua, terutama sahabat penghobi bonsai yang baru mulai mengenal dan belajar tentang seni bonsai ini. Mohon dukungannya dengan ikhlas, tentunya dengan cara like, komen, dan subscribe, agar saya bisa tetap semangat membagikan dokumentasi proses belajar saya, kegiatan-kegiatan saya, dan kreasi-kreasi saya dalam seni bonsai. Kita sama-sama belajar, kita belajar sama-sama, dan jangan cari yang tidak ada, gunakan yang bisa digunakan. Tetap semangat berkarya dan membudidaya sahabat ya dalam bidang bonsai. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesuksesan di setiap usaha dan karya serta pekerjaan yang sahabat lakukan. Saya Iksa, mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.